ada Len, ada Takaki, ada Richman tadi yang menemukan vitamin. Nah, masuk ini mundur lagi ya, mundur lagi penemuan vitamin C-nya ya. Jadi sama, Vasco da Gama itu juga pelayar ya, pelayar dan sama sih sebenarnya dengan masalah tentara Inggris yang kekurangan vitamin C itu. Nah, sekarang penelitiannya sudah sampai pada tingkat molekuler dan seluler yang tadi saya ceritakan bahwa penelitian molekuler itu sejak tahun 1955 ya, dan ternyata saat ini ditemukan bahwa struktur sel yang rumit di dalam tubuh itu memiliki peranan yang kompleks dan vital, ya, sehingga zat gizi itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Ya. Jadi pemberian makanan yang tepat untuk sel adalah esensial, ya, bagi pemberian makanan yang tepat untuk jaringan, ya, jaringan yang ada di dalam tubuh. Sedangkan pemberian makanan yang tepat pada jaringan ini merupakan dasar dari pemberian makanan pada organ. Sehingga bisa menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Jadi kalau jaringannya bagus, organnya bagus, karena jaringan itu merupakan bagian dari organ. Maka kenapa kita harus belajar tentang anatomi fisiologi tadi untuk mendukung ilmu gizi kita. Ya. Nah, sampai saat ini sebenarnya sudah 45 jenis zat gizi yang ditemukan dan harus dipenuhi dari makanan kita sehari-hari, ya. Dan juga masih harus diteliti ya kemungkinan adanya penemuan mikromineral dan juga unsur-unsur vitamin yang baru. Akan sangat mungkin di antara kalian yang ada di Zoom ini bisa menemukan salah satu vitamin yang baru. Ya. Mungkin nanti ada vitamin, sekarang vitamin sampai 12, nanti ada vitamin B13, sangat mungkin ya dengan berbagai kajian ilmiah yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau kita bicara gizi ya, kita bicara masalah gizi yang kurang ya. Dan ini sebenarnya saat ini sudah tersebar luas, terutama adalah di negara yang sudah berkembang seperti Indonesia. Ya. Dan kalau di negara maju saat ini tidak hanya gizi kurang, tapi sudah gizi ganda. Kemudian konsep baru yang ditemukan saat ini adalah bagaimana pengaruh gizi terhadap keturunan, perkembangan otak, perilaku terhadap kemampuan bekerja, produktivitas, dan juga daya tahan terhadap penyakit infeksi. Ya. Seperti saat ini kondisi wabah COVID-19 ini memang membuat kita semua ahli kesehatan itu harus berpikir bagaimana supaya bisa keluar dari masalah ini. Ya. Ahli gizi juga harus berpikir zat gizi apa yang bisa kita berikan pada masyarakat supaya tidak terkena atau terjangkit penyakit COVID. Yang sudah terkena penyakit COVID, bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas dengan zat gizi yang ada supaya pasien yang kena COVID itu bisa sembuh dan berumur panjang. Itu yang harus kita pikirkan. Anda tidak salah masuk di gizi karena nantinya Anda bisa akan menjadi seseorang yang sangat bermanfaat di masyarakat. Kemudian juga faktor lingkungan seperti polusi, obat ya terhadap status gizi ini sudah mulai diteliti saat ini ya. Kemudian bagaimana kaitan gizi dengan penyakit degeneratif. Ya. Jadi zat gizi, kalau kita bicara gizi itu kan sangat luas ya. Jadi kalau kita bicara zat gizi berarti zat-zat yang ada di dalam makanan itu yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki penyakit degeneratif. Kemudian
Kemudian bidang pangan, pengaruh zat tambahan makanan terhadap kesehatan. Dengan berkembangnya ilmu pangan, tentunya juga berkembang pula bagaimana ilmu makanan itu bisa ditambahkan dengan berbagai zat tambahan. Ya, nah ini yang perlu kita lihat bagaimana dampak di dalam tubuh. Ya, bagaimana dampak untuk kesehatan manusia. Kalau kita bicara kesehatan itu sangat luas. Nah, pada Perang Dunia Kedua ini sudah banyak diidentifikasi berbagai penyakit kekurangan gizi. Contohnya adalah kurang vitamin A sehingga terjadi serotopenia, ya. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya gizi baru berkembang sejak tahun 75, ya. Meskipun PBB itu sebenarnya sudah menganjurkan, ya. Demikian juga WHO sudah menganjurkan untuk mengembangkan masalah gizi. Nah, di Indonesia ini ada program perbaikan gizi yang dikenal dengan ANP atau Applied Nutritional Program yang diselenggarakan sebagai penerapan konsep WHO dan FAO. Ya. Dan sejak Berita 2 ini ditetapkan kebijakan tentang perkembangan gizi yang tentunya pemerintah menegaskan melalui Inpres nomor 14 tahun 74, ya, dengan program gizi mulai dijalankan secara nasional. Ya. Dan tahun 75-76 ini pemerintah membentuk program usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK sebagai terjemahan dari ANP, dan saat itu berlangsung hanya di 8 provinsi, 100 desa binaan, kemudian ditingkatkan menjadi 660 desa binaan. Dan sampai saat ini berkembang menjadi posyandu. Ya, itu sebenarnya sejarahnya seperti itu. Tahu nggak posyandu apa? Pak tahu posyandu? Tahu, Bu, di depan rumah saya ada, Bu. Iya, posyandu ada di depan rumah saya. Sebenarnya apa yang Anda tahu tentang posyandu, Mbak? Itu biasanya yang anak-anak gitu yang masih kecil itu diperiksa kesehatannya sama ibu-ibu gitu. Terus dikasih vitamin biasanya. Jawaban Anda nggak salah, ya. Jadi posyandu itu yang ada di depan rumah saya itu, Bu, yang sering ibu-ibu sama anak-anak diperiksa, kemudian dikasih vitamin. Iya, memang betul. Jadi itu memang programnya, tapi posyandu itu merupakan pos pelayanan terpadu yang diadakan oleh pemerintah melalui pusat kesehatan masyarakat. Ya, jadi yang bekerja puskesmas. Dibantu oleh siapa namanya, kader-kader yang ada di desa. Ya. Kegiatannya ada 5 meja. Kalau sekarang kalau nggak salah 6 meja. Ya. Meja 1 itu ada pendaftaran, meja 2 ada penimbangan, meja 3 ada. Coba nanti Anda bisa melihat, karena ini sebenarnya kita harus paham itu juga, ya, sebagai calon ahli kesehatan. Kemudian tahun 76 sampai 77 itu ditetapkan kebijakan vitamin A dosis tinggi, ya, dan diterapkan pada 85 kecamatan di Pulau Jawa, dan sampai saat ini pun kebijakan pemberian vitamin A dosis tinggi itu masih berlangsung setahun 2 kali setiap bulan Agustus dan Februari, ya, yang diberikan pada balita. Gitu. Kemudian tahun 75 ini dibentuk BPJJ, Badan Perbaikan Gizi Daerah oleh Mendagri dalam bentuk edaran di seluruh provinsi. Nah, tujuan dari terbentuknya BPKD ini adalah sebagai wadah lintas sektor yang berkedudukan di daerah, ya, dalam rangka peningkatan program pangan dan gizi di daerah itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, ya, komponen terbesar dari susunan diet, kalau kita bicara diet itu sebenarnya kita bicara apa yang kita makan. Ya.
Jadi susunan diet itu memang berfungsi untuk menyuplai energi atau sebagai penghasil energi dan juga zat gizi yang esensial untuk pertumbuhan sel dan jaringan, untuk pemeliharaan aktivitas tubuh baik itu internal maupun eksternal. Ya. Aktivitas tubuh internal itu seperti misalnya Mbak Sobina bernyanyi. Ya, pada saat bernyanyi itu sebenarnya membutuhkan energi, ya. Nah, itu yang namanya aktivitas eksternal. Mbak Haifa lari-lari, misalnya olahraga, itu juga aktivitas ya yang membutuhkan energi. Nah, itu ya, terima kasih sudah dimatikan. Nah, energi itu didapatkan dari karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, jadi 1 gram karbohidrat itu akan menyokong energi 4 kalori, 1 gram lemak itu akan menyokong protein, akan menyokong energi sebanyak 9 kalori, dan 1 gram lemak, hidrat arang atau karbohidrat akan menyokong energi sebanyak 4 kalori. Ya, jadi dari zat gizi makro itulah energi kita itu diperoleh. Ya. Tetapi memang sebagian besar energi itu disokong oleh karbohidrat. Ya, karena kalau pola makan orang Indonesia itu tidak ada makan nasi itu lebih sedikit dari lauk gitu ya. Tapi kalau orang Barat mungkin Anda juga sudah melihat makan itu lauk lebih banyak dari nasi. Ya, jadi kalau Anda beli steak itu pasti dagingnya lebih besar dari kentangnya. Ya, itu. Kalau orang Indonesia polanya tidak seperti itu. Kemudian kalau orang Indonesia itu kenapa bisa gendut-gendut ya? Jadi asupan energinya lebih banyak disokong dari lemak ya. Jadi kalau misalnya Anda makan gorengan bakwan misalnya ya, 1 bakwan ya itu biasanya dibuat dari 20 gram tepung terigu ya. Anda bisa hitung 20 gram tepung terigu itu berarti sudah disokong berapa kalori ya, karena 1 gram karbohidrat itu akan menyokong 4 kalori ya, jadi berapa? 20 kali 4 berapa? 80 ya, udah 80 kalori. Nah, ketika bakwan itu digoreng maka akan menyerap minyak, dan biasanya minyak yang terserap itu antara 5 sampai 10 gram. Berarti berapa? Misalnya 5 saja, 5 kali 9, 45. 45 tambah 80 berapa sudah? 125. 125 itu baru dari 1 bakwan. Padahal makan bakwan itu kadang kan bisa 3, bisa 4 gitu ya. 1 kali makan, bukan 1 hari gitu ya. Apalagi kalau misalnya ke kantin bareng-bareng makan enak tidak terasa gitu. Maka kadang ada orang bilang, Bu, saya itu nggak pernah makan tapi kok gendut ya. Oh, baik. Biasanya yang dimakan apa? Saya itu cuma ngemil. Yang dikemil apa ya? Itu paling gorengan, ada pisang goreng, ada singkong, ada bakwan. Ya, itu ya sokongan dari lemaknya cukup tinggi. Yang apabila dihitung ya kelebihan dari kebutuhan, maka dampaknya kelebihan itu akan diubah menjadi glikogen. Glikogen akan diubah menjadi lemak yang nantinya akan disimpan di bawah kulit menjadi lemak deposit, ya, hingga orang itu menjadi gemuk. Nah, ini kalau zat gizi menurut kebutuhannya, ini ada zat gizi makro. Zat gizi makro itu kita bagi menjadi 3, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Karbohidrat itu ada kompleks, ada sederhana ya. Kalau kompleks itu sumbernya adalah dari makanan pokok, kalau sederhana itu sumbernya
yang manis-manis ya, seperti Bu Sofi gitu ya. Ketawa. Ya, ya. Intinya adalah karbohidrat sederhana itu merupakan suatu jenis karbohidrat yang mudah untuk diubah menjadi energi, ya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa diubah itu. Tapi kalau karbohidrat kompleks itu dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa diubah menjadi glukosa, ya, yang nantinya glukosa itu sebagai sumber energi. Kemudian lemak, ada lemak esensial, ada non esensial, ya, ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Nanti akan kita pelajari lebih banyak di sana, ya. Demikian juga protein itu merupakan sumber asam amino, ya, dan asam amino itu sangat banyak, ada leusin, isoleusin, lisin, methionine, fenilalanin, ada threonine, valin, histidin, nitrogen, ya, yang kesemuanya itu ada di dalam bahan makanan dan itu berbeda-beda sumbernya. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya. Karena misalnya orang habis operasi, dia membutuhkan asam amino yang seperti apa untuk bisa cepat menyembuhkan. Ya. Jadi kalau misalnya orang habis operasi membutuhkan threonine, ya, sumbernya ada di mana? Misalnya seperti itu. Ya. Jadi asam amino atau protein itu banyak sekali macamnya dan banyak sekali sumbernya. Kemudian ada zat gizi mikro. Kalau makro itu tubuh membutuhkan asupan yang banyak. Kalau mikro itu tubuh membutuhkan asupan yang sedikit tetapi harus, hukumnya wajib. Ya. Jadi mikronutrien itu bisa dibagi menjadi dua, ada mineral, ada vitamin, ada air sekarang masuk zat gizi makro ya, karena tubuh itu membutuhkan cairan banyak. Ya. Nah, kalau mineral itu ada kalsium, ada fosfor, ada natrium, kalium, sulfur, dan seterusnya. Itu adalah mineral. Kalau vitamin, ada vitamin larut lemak, ada vitamin larut air. Ya, saya rasa Anda juga sudah mempelajari waktu SMA ya. Gitu. Kemudian menurut kebutuhannya, kalau yang memberi energi ini ada karbohidrat, lemak, protein, ya, karena dari ketiga zat ini akan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk aktivitas baik internal maupun eksternal. Dan zat gizi makro inilah yang paling banyak ditemukan di alam ya sebagai bahan pangan dan fungsinya adalah sebagai zat pembakar. Kemudian kalau untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan ya, ini ada protein, mineral, air ya, karena ini merupakan bagian dari jaringan tubuh yang memang dibutuhkan untuk membentuk sel baru ya dan menggantikan sel yang rusak. Dan biasanya orang menyebut zat pembangun. Kemudian mengatur proses tubuh yang dibutuhkan adalah protein, mineral, air, dan vitamin. Ya, tentunya vitamin tadi saya sampaikan ada yang larut air, ada yang larut lemak. Nah, di sini sebagai zat pengatur itu adalah mengatur proses tubuh. Ya, jadi kalau protein itu mengatur keseimbangan air di dalam sel dan juga bertindak sebagai buffer dalam upaya pemeliharaan dan netralitas tubuh. Dan juga membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infektif ya, yang menyebabkan infeksi. Ini saya rasa tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, bagaimana kalau seseorang itu kekurangan ya? Tentunya kalau kita kekurangan zat gizi secara umum ya, akan baik itu secara kualitas kurangnya maupun secara kuantitas ya, dari jumlahnya maupun dari jenisnya, maka akan bisa menyebabkan terjadinya gangguan atau adanya gangguan pada proses pertumbuhan, produksi tenaga, pertahanan tubuh, struktur dan fungsi otak, terganggunya perilaku ya. Ini kalau orang kekurangan zat gizi. Kemudian kalau kelebihan
bisa menyebabkan adanya obesitas, dan obesitas itu merupakan salah satu faktor sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, jantung, kantong empedu, ginjal, ya itu karena obesitas. Maka orang obesitas saat ini harus dikecilkan, ya harus di terapi supaya langsing. Nah, gizi masa lalu itu mempelajari dan menemukan sebagai zat gizi yang dan peranannya untuk mencegah terjadinya masalah gizi kurang yang terkait kemiskinan. Kalau dulu itu orang nggak bisa makan itu karena miskin. Nah, kalau orang miskin nggak bisa makan, maka terjadi beberapa kekurangan zat gizi, ya baik itu makro maupun mikro. Kenapa? Karena yang dimakan nggak ada. Oh, itu masa lalu. Kalau sekarang berbeda, ya. Orang mau makan apa saja boleh. Orang mau makan apa saja ada, ya. Termasuk kalian. Kalau saya lihat, ya, yang suka pergi ke kafe, maka apa yang dimakan di kafe? Makanan yang mengandung karbohidrat sederhana yang tinggi, makanan yang mengandung lemak yang tinggi dan serat yang rendah. Nah, itu kalau dijadikan suatu pola, apa yang akan terjadi? Penyakit, ya. Maka di sini yang harus diteliti gizi masa sekarang adalah bagaimana peran gizi dalam memberantas kemiskinan, ya. Bagaimana peran gizi untuk memberantas penyakit degeneratif. Bagaimana peran gizi untuk bisa menjadikan suatu pola hidup makmur. Dan bagaimana peran gizi apabila seseorang itu kurang aktivitas fisik. Ya. Dan juga riset sekarang ini sudah sampai ke gizi molekuler. Ya. Kemudian dasar, fungsi, mekanisme, hubungan gizi dengan penyakit. Ini riset-riset sekarang sudah sampai ke sana. Nah, ini ada pola masalah gizi di Indonesia, ya. Jadi permasalahan yang lama tapi masih terus berkembang. Ini adalah terkait dengan perempuan dan anak, ya, sebagai kelompok yang paling rentan terhadap masalah gizi, ya. Kenapa? Karena perempuan itu setiap bulan harus mengeluarkan zat gizi seperti Fe dan juga mineral yang lain karena menstruasi. Perempuan itu harus melahirkan, perempuan itu harus mengandung, ya, yang kesemuanya itu akan memiliki dampak terhadap kebutuhan gizi. Sedangkan anak ini adalah seseorang yang dia makan itu tidak pernah berpikir makanan ini sehat atau tidak, makanan ini baik atau tidak. Ya. Kalau kepinginnya beli gitu, kalau anak-anak lain yang menjadikan rentan pada perempuan dan anak. Yang kedua adalah adanya kecenderungan baru terkait penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, hiperlipidemia, ya. Ini mulai dari keluarga berada, miskin, perkotaan, yang kesemuanya itu diakibatkan karena salah makan, ya. Kemudian masalah gizi di perkotaan, khususnya pada kelompok miskin, ya. Sebagai kemiskinan, ketidaktahuan, ketiadaan pilihan, perancang bantuan dari keamanan pangan dari logam berat dan lain seterusnya, ya, yang kesemuanya ini akan terbebani pada masalah gizi ganda, ya, akibat dari beban ekonomi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mewaspadai timbulnya masalah gizi baru seperti anemia pada laki-laki, keracunan logam berat, ya,
masalah gizi terjadi di luar kelompok rentan, bumil, busui, balita, anak, remaja, dan seterusnya. Ya. Yang pada saat ini mungkin kita nggak pernah berpikir ya, kita makan ikan enak. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa ternyata saat ini laut itu sudah banyak logam berat yang masuk ke dalam tubuh ikan. Ya. Ini dari hasil penelitian terbaru dari salah satu universitas ya, dari perikanan salah satu universitas, sehingga kita juga harus berhati-hati ya dalam konsumsi ikan, terutama kalau kita makan ikan jangan pernah makan insang ya, karena insang itu merupakan zat apapun dia nyangkut di insang itu ya, jadi insang harus dibuang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjutan dari tatap muka pertama, mungkin ada pertanyaan yang barangkali bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab ya nanti kapan-kapan saya jawab. Saya Bu. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, kalau semuanya bertanya bareng-bareng saya bisa ya. Oke, Gusti Fatma, silakan. Oke, Ibu, saya ingin bertanya. Kan tadi Ibu ada bahas tentang pola makan setiap negara. Nah, itu kenapa ya Bu bisa ada pola makan yang berbeda pada setiap negara? Apakah ada hubungannya dengan perbedaan mengenai ilmu gizi dari setiap negara? Baik, bagus pertanyaan Gusti. Mbak Gusti di mana ini tempat tinggalnya? Atau saat Saya ini dari Samarinda, Kalimantan Timur. Oh, masih di Kalimantan Timur sekarang ya. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa pola makan di antara negara itu berbeda-beda. Yang satu, yang pertama adalah perbedaan dari adat istiadat ya. Jadi nenek moyang kita itu dulu, mohon bisa di-mute yang lain. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama adalah karena pola makan turun-temurun dari nenek moyang kita yang kalau di Indonesia itu kalau belum makan nasi belum dikatakan makan. Ya, kalau makan nasi harus pakai lauk. Nasi harus lebih banyak dari lauknya. Itu sebenarnya sudah menjadi pola sejak nenek moyang kita. Ya, dan itu merupakan turun-temurun dan menjadi salah satu pola ya yang saya katakan tadi. Nah, kenapa berbeda dengan pola yang ada di Amerika sana? Ya, Amerika beda dengan Jepang. Ya, kalau di Amerika itu lebih banyak konsumsi protein hewani berupa daging. Ya, produk di sana lebih banyak produk yang berasal dari daging. Kalau di Jepang itu produk yang banyak didapat di sana adalah ikan. Ya. Tetapi pola makan orang Jepang dengan pola makan orang Amerika itu juga sangat berbeda di antara Jepang, Indonesia, Korea, Amerika. Itu pola makannya berbeda-beda, Mbak. Ya, jadi apa ya istilahnya ya? Kalau orang Jawa bilang lain ladang lain belalang gitu ya, itu merupakan barangkali satu turun-temurun, yang kedua kondisi alam lingkungan ya. Kalau di Amerika mungkin kita nggak akan kenal nasi Mbak ya, kalau di Amerika sana itu produk yang ada lebih banyak kentang, kemudian roti, karena apa? Alam sana tidak memproduksi padi, produksinya adanya adalah terigu, apa namanya? Kalau terigu itu gandum. Adanya gandum sama kentang gitu, sehingga sebagai sumber karbohidratnya di sana adalah gandum dengan kentang ya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada petani gandum ya. Kemudian ada petani kentang pun tidak seperti di Amerika sana ya, sehingga produk kentang itu lebih banyak digunakan untuk lauk gitu kalau di Indonesia ya. Nah, sedangkan di Jepang itu karena negaranya negara
negara lautan ya di sana ya, sehingga lebih banyak juga konsumsi ikan. Ya, jadi budayanya itu berbeda-beda, Mbak. Kalau kita sudah bicara tentang budaya, mungkin nanti Anda akan dijelaskan lebih jauh di sosiologi, ya. Kita akan bicara tentang budaya, gitu. Gitu, Mbak Gusti. Baik Bu, terima kasih. Saya boleh Sama-sama. ngajukan satu pertanyaan lagi ya Bu? Ya. Sama saya mau nanya juga ini, kan gizi nih pasti kayak banyak orang tuh berhubungan sama diet. Kenapa orang-orang yang diet itu hanya fokus pada penurunan ngurangin karbohidrat aja? Nah gitu, maksudnya kan harusnya kayak seimbang gitu. Nah, terima kasih Bu. Sama-sama, pertanyaannya juga bagus ya Mbak Gusti. Kenapa sekarang orang diet itu kok yang dikurangi hanya karbohidrat? Kenapa kok nggak seimbang? Nah ini tergantung dari masing-masing pengetahuan dari mereka. Ya mungkin mereka taunya bahwa yang menyebabkan gendut itu adalah sumber karbo. Ya, kalau dari ilmu gizi itu kalau diet ya seimbang Mbak, diet seimbang. Jadi tidak hanya mengurangi karbo, tapi semua zat gizi yang menyebabkan gendut itu ya kita tata gitu. Kita berikan asupan yang seimbang. Begitu Mbak. Jadi kalau misalnya ada yang diet keto misalnya, ya ini harus diteliti apakah diet keto itu baik untuk semua orang, ya. Karena masing-masing individu itu kondisi fisiologisnya berbeda-beda. Ya, mungkin diet keto bisa untuk Mbak Gusti, tapi tidak bisa untuk Mbak Safira. Karena apa? Karena kondisi fisiologisnya berbeda. Seperti itu. Itu ya, Mbak. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ini pertanyaan yang penanya kedua, Safira, silahkan. Ya, Bu, izin bertanya. Tadi kan di status gizi ada yang kurang, ada yang normal, dan lebih. Emang berapa angka presentasi kebutuhan gizi yang dibutuhkan seseorang dalam sehari? Yes, terima kasih Mbak Safira. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus juga ya. Berapa sih kebutuhan gizi untuk orang? Silahkan penyenengan nanti saya kasih PR ya. Wah, bertanya kok malah kasih PR ya. Silahkan bisa browsing ya. Angka kecukupan gizi anjuran untuk orang Indonesia tahun 2019 atau 2020 ya. Nanti di situ Anda akan mengetahui berapa sih umur saya, berapa sih berat badan saya seharusnya, dan berapa sih yang harus saya makan. Di situ sudah ada semua, Mbak. Ya, karena di AKG itu mengatur kebutuhan gizi seseorang tergantung dari gendernya, tergantung dari usianya, kelompok usianya, tergantung dari berat badannya, gitu ya. Di situ sudah ada. Tetapi ingat bahwa AKG itu di situ adalah untuk kelompok masyarakat, kelompok umur, ya. Jadi misalnya ada perempuan usia 15 sampai 20 misalnya. Berapa sih kebutuhannya? Nah, ini kan kelompok. Nah, sedangkan Anda Safira adalah manusia atau orang per orang, ya. Sehingga ketika kita menghadapi klien, menghadapi pasien, perhitungannya adalah nanti orang per orang. Dan nanti Anda akan sampai ke sana. Nah, sekarang dasarnya dulu, gitu ya. Oke. Gitu Safira. Oke, lanjut Febrina. Ibu, saya ingin bertanya, saya kan pernah membaca kalau orang yang makannya cepat-cepat itu lebih cepat gemuk, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Terima kasih. Sama-sama, ini pertanyaannya juga bagus. Bu, orang yang makannya cepat-cepat itu kok cenderung gemuk. Nah, kalau cepat-cepat makannya sedikit ya enggak gemuk, Mbak. Tapi kalau cepat-cepat itu cepat nambahnya. Nah, itu yang bikin gemuk. Ya, jadi cepat makan, cepat nambahnya, ya. Itu yang bikin gemuknya. Tapi kalau cepat makan dengan porsi yang sama sedikit dan makannya hanya sekali nggak tanduk ya nggak gemuk, gitu. Itu ya, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Aku ngantuk. Ya, Anissa? Iya, Bu. Silahkan. Saya mau bertanya terkait tentang kebutuhan gizi, Bu. Kan kalau misalnya
pergantian musim, misalnya pancaroba, itu kan apakah ada perubahan kebutuhan gizi seseorang di pancaroba itu tadi? Kan biasanya banyak yang sakit tuh. Apakah ada perubahan kebutuhan? Iya. Dan apa yang dibutuhkan saat musim pancaroba itu? Iya, baik. Sama-sama. Ya. Jadi pertanyaannya juga bagus ya. Bu, sekarang ini kan musim pancaroba. Apakah kebutuhan seseorang itu akan menjadi berubah? Tidak, ya. Jadi kalau kebutuhan itu tetap. Bagaimana kita untuk meningkatkan kesehatan, Bu? Karena musim pancaroba itu banyak yang sakit. Yang pertama adalah yang perlu ditingkatkan asupan vitamin mineralnya, ya. Itu perlu ditingkatkan karena biasanya asupan vitamin mineral itu kurang terpenuhi, ya. Karena sebenarnya tidak hanya makan buah satu kali tok, ya, tapi kita harus rutin, ya, makan buah, makan sayur itu harus rutin, ya. Makan buah sehari itu minimal tiga kali. Nah, kita yang jarang itu, kadang-kadang kalau sudah makan lupa makan buah. Ya. Itu Mbak. Jadi kalau yang perlu ditingkatkan adalah asupan vitamin mineral, ya. Back to nature, ya, tidak usah beli yang sudah jadi. Oke, Mbak Anissa, terima kasih. Iya, ini sama ini ya Anissa Aprilia. Iya Ibu. Ini Mbak Anissa Aprilia di mana ini? Ini saya Anissa itu Bu dari Blora. Oh Blora, oke, Mbak Anissa, silakan. Izin bertanya Ibu. Atas pemaparan yang Ibu tadi yang tentang bekatul dan tempe itu Bu, berbicara tentang tempe itu kan saya itu pernah mendapat asumsi gitu Bu terkait tempe mentah. Nah itu tuh apa benar tempe itu bisa mengobati orang yang tempe mentah itu bisa mengobati untuk orang sakit perut? Kalau memang benar, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kandungan tempe mentah itu bisa mengobati sakit perut? Terima kasih. Balik kasih Mbak Nisa. Apa betul tempe mentah itu bisa mengobati perut? Sebenarnya tempe mentah itu sudah matang Mbak Nisa. Karena proses pembuatan tempe itu sudah direbus berulang kali, ya, sebelum menjadi tempe. Dan memang di dalam tempe itu ketika sudah jadi tempe mentah matang setelah diproses menjadi makanan maupun mentah itu kandungan zat gizinya sama, ya. Bahkan kalau tempe itu dia antioksidannya akan meningkat ketika dalam pemeraman 24 jam. Hampir sampai 28 jam, ya, itu makin meningkat antioksidannya. Dan memang ada zat anti diarenya, Mbak, ya, di dalam tempe. Jadi kalau mau makan tempe mentah ya boleh, ya, tapi jarang karena biasanya tidak tahan dengan bau langu tempenya itu, sehingga kenapa harus dimasak, ya. Sebenarnya masak itu untuk meningkatkan aroma dan rasa supaya klien itu mau mengkonsumsi tempe itu, ya. Jadi boleh-boleh saja dimakan mentah. Kalau pertanyaannya apakah betul dapat menyembuhkan sakit perut dalam hal ini adalah diare, iya, betul. Beberapa kajian sudah membuktikan bahwa tempe itu merupakan salah satu zat anti diare, ya. Selain juga anti lipidemia, ya. Tetapi proses pengolahannya tidak dengan digoreng untuk anti lipid, ya. Kalau anti lipid kok prosesnya digoreng ya sama dengan nambah lipid gitu. Gitu ya Mbak? Baik Ibu. Ibu izin nambah pertanyaan lagi. Boleh? Ya, nanti ini. Apa Mbak? Itu kan terkait orang diet itu, kalau orang diet kan kayak BB semula, terus setelah BB menjalankan diet, menjalankan pola hidup sehat itu, BB-nya itu biasanya itu sama. Padahal itu masa lemaknya itu sudah berkurang gitu loh Bu. Kok kenapa ya kok bisa sama namun bentuk badan setelah diet itu berbeda gitu. Oke. Ya. Berat badan sebelum dan sesudah diet kok masih sama padahal bentuknya sudah berbeda. Itu timbangannya yang salah, Mbak.
timbangannya yang salah gitu ya. Jadi kalau orang sudah diet, bentuknya sudah berubah, itu pasti sudah terjadi perubahan berat badan. Enggak ketang misalnya 5 gram, 10 gram, setengah kilo misalnya ya, nanti akan diajari jenengan ya, bagaimana kita akan mengurangi berat badan berapa kilo dalam berapa minggu, berapa kalori harus dikurangkan ya, itu nanti akan belajar sampai sana ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa ya kok sudah diet kok tidak kurang berat badannya, padahal bentuknya sudah berubah, sudah langsing, ya itu berarti timbangannya yang salah gitu. Dan Ya, gitu, coba. Bu. Itu soalnya kan saya kan juga pernah diet gitu, Bu. Sama itu saat saya BB segini sama dengan BB setelah diet, kan BB-nya itu misal 63. Terus BB Tinggi setelah badan diet berapa? itu, Tinggi badan berapa? ini misal ya, Bu, bukan Iya. 63. Ini tinggi badan 60. 160. 160 itu berat idealnya adalah 54. Terus? Ya. Kan saya itu setelah menjalankan diet itu tuh BB-nya itu tetap sama, namun bentuk badannya itu sudah berbeda gitu loh, Bu. Apa mungkin meskipun masa lemaknya itu sudah berkurang, kan masa ototnya itu yang bertambah, tapi kok BB-nya tetap di situ aja gitu, Bu. Ya, secara ilmiah logika itu kalau orang berdiet pasti berkurang berat badannya, Mbak. Itu ilmiah logika ya, logika ilmiahnya ya. Sehingga kalau misalnya sudah berapa lama berdietnya? Kurang lebih 3 bulan. Oh, apalagi sudah 3 bulan ya, itu pasti akan terjadi perubahan berat badan. Dan kalau misalnya tidak terjadi perubahan berat badan, itu yang harus dipertanyakan gitu ya. Jadi kalau logika ilmiah saya, ilmu yang mempelajari ilmu gizi itu sudah pasti ada penurunan berat badan. Begitu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang gantian yang cowok, Akmal, dipersilahkan. Baik, Bu, izin bertanya tadi terkait status gizi kan saya bertanya untuk lebih gizi kan tadi definisinya kan asupannya banyak dibanding aktivitasnya. Nah, ini saya punya kasus, Bu. Saya punya temen nih, dia emang asupan gizinya, asupan makanannya banyak terus, tetapi dia tuh badannya tuh nggak gemuk-gemuk, jadi kurus-kurus aja gitu, Bu. Itu faktor apa aja sih maksudnya yang mempengaruhi bisa gitu? Padahal dia udah minum obat cacing katanya kalau misalkan kayak gitu tuh. Tapi dia nggak bertambah-tambah berat badannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, kembali kasih. Ya, jadi begini Akmal, kalau status gizi itu yang mempengaruhi banyak ya. Yang pertama adalah asupan makan ya. Yang kedua aktivitas fisik ya. Kemudian yang ketiga adalah genetik atau keturunan. Jadi kalau sudah asupan gizinya banyak, kemudian asupannya juga sudah banyak, tapi kalau memiliki gen yang kurus, dia akan sulit ya, karena sudah masuk ke ranah yang di atas ya, ranah yang kuasa. Kamu turunannya ini, maka kamu tidak akan bisa gemuk seperti itu ya. Jadi itu yang mempengaruhi. Jadi secara logika kalau orang makan banyak kan harusnya gemuk, padahal udah makan obat cacing segala ya. Kemudian aktivitasnya juga sudah diatur. Yang belum dicoba mungkin makan langsung tidur. Nah, itu yang diubah menjadi lemak gitu, karena tidak digunakan untuk aktivitas. Sebenarnya yang namanya aktivitas itu bisa aktivitas fisik, bisa aktivitas psikologis gitu ya. Jadi kalau misalnya orangnya terlalu mikir, orangnya banyak pikiran, orangnya banyak, ini juga akan tersedot energi itu untuk ke sana ya, secara psikologis. Kalau fisik ya tadi. Izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Tadi kata Ibu keturunan ya, Bu. Penyebab keturunan berarti kalau misalnya itu yang obesitas itu kan berarti juga keturunan atau enggak, Bu? Iya. Jadi dia punya teman juga, dia dari lahir udah gendut, apakah obesitas itu penyakit keturunan atau tidak? Nah, itu tinggal ya, terima kasih. Itu tinggal lihat ya.
Bapak Ibunya apakah ada yang gendut atau tidak? Kalau Bapak Ibunya, oh ya udah, berarti tidak ketahuan itu keturunan itu. Oh, jadi Gitu. keturunan. Tinggal bagaimana memanage supaya tidak nambah beratnya gitu. Ya, jadi tinggal di-manage saja bagaimana supaya tidak menambah berat gitu. Kalau memang memiliki keturunan yang gendut, seperti kalau misalnya punya keturunan diabetes, ya berarti kita memanage bagaimana supaya tidak terjadi diabetes pada keturunannya gitu. Oke. Baik, terima kasih. Ini Mas Akmal penanya terakhir untuk hari ini ya. Harusnya kan jam 7 sampai 8.40, tapi karena saya ada rapat pada jam 8.30, mohon maaf bagi yang ingin bertanya. Wah, ini tangannya sudah ke atas semua ya, padahal ya. Kita lanjut di minggu depan ya. Bu Ceria sudah masuk? Sudah pernah mengajar belum Bu Ceria? Belum, Bu. Belum. Oke. Baik. Kalau begitu kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan mohon maaf ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.